Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi drop sebesar 3,1%. Dengan total market cap mencapai di 959 miliar US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin sekarang mulai daily close di bawah dari 20.000 ya. Dan sekarang ada di 19.700-an. Itu merupakan penurunan sebesar 1,64%. Untuk Ethereum, setelah the merge, seperti dugaan kita, ujung-ujungnya terjadi satu buying the rumor and selling the news. Dia drop signifikan sebesar 8,51%. Lucunya apa? Waktu awal terjadi the merge itu sendiri nggak langsung drop. Ya, dia butuh beberapa lama, ya, baru akhirnya pelan-pelan turun dan drop signifikan. Dan sekarang ada di angka 1.400-an. Ya. Lalu untuk BNB, dia drop sebesar 1,25%. Untuk XRP dia drop sebesar 3,3%. Dan untuk Cardano dia drop sebesar 1,21%. Solana sebesar 1,55%. Lalu untuk Dogecoin sebesar 1,87%. Mungkin yang sedikit aneh hari ini bisa kita lihat adalah ini Cosmos ya. Cosmos malah meningkat sebesar 11,46%. Lagi-lagi strukturnya berarti masih oke. Oke, nah sekarang kita akan geser ke economic calendar, di mana kita bisa lihat pada hari ini ada data cukup penting dari Eropa. Biasanya kita lihat lebih ke US dollars, tapi belakangan ini terutama data CPI di bulan lalu cukup pengaruh terhadap cryptocurrency market. Nah kita lihat nih, apakah data CPI mereka akan lebih baik atau tambah parah ya. Jadi kita bisa lihat forecastnya 9,1. Andaikan CPI di Eropa kembali meningkat lagi 9,2, 9,3 di bawah atau simpelnya di atas dari forecast, kemungkinan akan ada sedikit volatilitas di cryptocurrency market ya. Lagi-lagi bisa dibilang ini baru terasa belakangan ini, sebelum-sebelumnya nggak terlalu ekstrim. Yang paling pengaruh tuh CPI Amerika. Nah, tapi kita lihat sendirilah ya. Dalam beberapa bulan terakhir karena Eropa terlalu berantakan, lama-lama mungkin mempengaruhi juga cryptocurrency market. Jadi lagi-lagi yang kita tunggu adalah data CPI, apakah akan lebih rendah atau lebih tinggi daripada 9,1 ya. Nah, sekarang kita akan geser ke charting lagi. Untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa hari ini daily close lagi di bawah dari 20.000. Dan seperti pembahasan kita di DCWT kemarin, permasalahannya di MA20 ya, dia mulai berubah menjadi resisten. Dan kalau kita lihat dari price actionnya, kemungkinan besar akan retest 19.200. Jadi siap-siap ya buat kalian yang sudah nunggu untuk buy limit di sini, monggo. Buat kalian yang mau nunggu posisi long juga nanti kita akan bahas di belakang ya. Untuk sekarang PR-nya gue bikin simple aja ya, jangan tembus daily di 19.200. Karena kalau tembus lagi seperti ini, ada probability kali ini ya. Kalau di sini kan masih ada narasi bahwa nanti akan data CPI-nya bagus, makanya pelan-pelan naik ya. Lalu Jerome Powell juga cenderung sedikit dovish waktu itu ya, tiba-tiba ngomong bahwa tidak akan seperti zaman Volcker. Ini jadi buat cryptocurrency naik ya, terutama BTC. Nah, tapi kali ini kita bisa lihat CPI-nya udah buruk. Dan ya otomatis kalau CPI buruk, the Fed akan cenderung ya bisa dibilang cenderung lebih hawkish. Ya, jadi kali ini kayaknya kesannya nggak ada bantalannya ya. Nah, jadi kalau sampai jebol ke bawah, ada probability dia akan lanjut membuat lower low, and that's bad. Ya, jadi lagi-lagi PR untuk Bitcoin secara short term adalah bertahan di atas 19.200-an. Untuk long termnya, Bitcoin semakin jauh lagi dengan PR dia ya, makin susah, yaitu dia harus reclaim MA200. Dan lu lihat sendiri lah, semakin jauh. Nah, harapan kita apa? Ya, kalau kita berpikir untuk bullish ya, harapan kita ini menjadi triple bottom. Mungkin nggak bang? Ya mungkin aja sih. Tapi kalau kita lihat secara objektif, sekarang faktanya ini cenderung lebih bearish. Karena lo lihat sendiri MA20 sebentar lagi mau death cross. Lalu 19.200 sebentar lagi akan di retest juga. Jadi ya ekstra deg-degan jujurnya ya. Tapi lagi-lagi sebelum dia tembus ya kita masih bisa berharap ya, harapan kita adalah lagi-lagi bertahan di atas dari 19.200-an dan PR lebih jangka panjangnya adalah reclaim MA200 ya. Oke, jadi itu kurang lebih untuk makro dan short term untuk Bitcoin ya. Still looking not good sebenarnya ya, masih bearish vibes-nya. Dan kalau kita lihat untuk indeks dolar sendiri ya ini masih close kayaknya.
Yes, ini marketnya masih close sepertinya. Nah, jadi apa namanya, for now dia masih berada di atas dari EMA 20 ya. Dan apa namanya, oh udah open untuk indeks sudah ya. Indeks dolar udah open. Nah, jadi PR dia sebenarnya yang kita harapkan adalah mulai lagi kehilangan momentum dan mulai tembus MA20 dan 108,55 lagi ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi positifnya, ada kemungkinan ini pelemahan ya, karena kalau lihat sendiri di sini ini seperti suatu lower high ya. Nah, jadi apabila dia membuat satu lower high, ada kemungkinan ya dia mulai kehilangan momentum. Tapi ya baik lagi, jujurnya kalau itu kan secara TA-nya. Kalau secara fundamentalnya, ya kita tahu akan ada FOMC di tanggal 21 alias 5 hari ke depan. Nah, itu kemungkinan ya dari hasil CPI kemarin akan cenderung hawkish. Jadi volatilitasnya cenderung akan baik untuk indeks dolar ya dan buruk untuk cryptocurrency market. Oke, jadi itu kurang lebih untuk indeks dolar ya. Lagi-lagi kalau buat lo yang bingung, apa ini indeks dolar? Jadi indeks dolar ini adalah suatu indeks yang menghitung simpelnya kekuatan dolar ya. Nah, korelasi dengan cryptocurrency adalah saat indeks dolar menguat, biasanya Bitcoin dan ya bisa bilang cryptocurrency in general cenderung drop. Nah, itu korelasinya juga sama dengan risk on asset lain seperti indeks-indeks di Amerika, Nasdaq, S&P, Dow Jones dan kawan-kawan. Nah, kalau kita lihat di sini Nasdaq, S&P, Dow Jones itu malah sedikit udah lebih parah ya. Kalau Bitcoin itu dia masih belum membuat suatu lower low. Tapi kalau untuk Nasdaq, S&P dan Dow Jones sebenarnya enggak lah. Kalau Dow Jones sudah ya. Dow Jones sudah membuat lower low. S&P nyaris. Untuk Nasdaq dia udah sedikit ya. Jadi not looking good jujurnya ya. Dan gilanya pada siklus kali ini gold dan silver pun parah ya. Untuk gold udah jelas membuat lower low, untuk silver masih lumayan kuat lah dibanding gold. Tapi biasanya gold ini harusnya menjadi satu aset yang safe haven saat sedang risk off seperti ini. Tapi pada faktanya tidak terjadi. Dia terus membuat satu tren yang lower low dan lower high. Nah, jadi bisa dibilang resesi kali ini itu ekstrim ya, ekstrim ekstrim parah, bukan cuma permasalahan ekonomi, ada permasalahan kesehatan, ada COVID ya. Lalu ada di waktu bersamaan Cina sedang mau krisis, Eropa krisis ekonomi dan ya bukan cuma bukan krisis ekonomi, tapi krisis energi dan juga ada perang di sana. Ya, ini literally one of the worst time to be alive kalau jujurnya secara di financial markets ya. Terlalu banyak berita buruk secara bersamaan. Oke, selanjutnya kita akan geser ke buy limit ya. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan ingatkan bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal, bukanlah financial advice. Tujuannya ini untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk lebih mengerti charting. Nah, selain dari itu, kalau lo bertanya-tanya nih, gimana cara terbaik untuk mendukung TCI? Ada macam-macam. Lo bisa like, lo bisa subscribe, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKX, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 US dollars. Ya, cara kerjanya seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita. Ya, step 1, kita invite teman kita dengan invitation poster kita atau link ya. Dan yang kedua, saat teman kita login ya, hanya login saja di OKX app selama 30 hari setelah registrasi, both lo dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lo mengcomplete single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Ya, jadi ada dua cara nih ya, bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini bentuknya ya, hadiahnya ini dalam crypto rewards up to 10.000 US dollars. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima dan ke-10 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan belum punya akun di OKX, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan selanjutnya Ethereum kita bisa lihat terjadi buying the rumor and selling the news. Ya, jadi kita bisa lihat tanggal 14 September kemarin
cukup naik ya, tapi gue bilang hati-hati karena ada kemungkinan buying rumor dan selling the news. Nah, buat lu yang kemarin maksain ngelong tanpa konfirmasi, ya ini jadi pelajaran. Lagi-lagi pentingnya tunggu konfirmasi ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat kemarin itu drop sekitar 10%-an ya. Jadi drop 3 struktur atau lebih tepatnya 2 struktur, 1 support secara bersamaan ya. Nah, jadi sekarang mulai kembali ke price range di 1434 sampai ke 1524. Gak apa-apa, ya kita bisa setup lagi posisi long terutama yang sudah semakin dekat di sini ya. Jadi andaikan terjadi retest 1 seperti biasa ya. Retest 1, retest 2 atau konfirmasi, monggo buka posisi long dengan target TP di 1524 ya. Nah, dan kalau untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Andaikan terjadi seperti itu setup ya, dapat long kena TP, andaikan mulai reject juga di sini ya. Ada retest 1, retest 2, monggo buka posisi short dengan target TP-nya dibalik di 1434. Jadi lagi-lagi simple ya. Nah, untuk sekarang secara struktur otomatis ya it's doing bad ya untuk Ethereum. Kita bisa lihat dia perjuangan dari akhir Agustus sampai pertengahan September seperti terhapus hanya dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5 hari saja ya. Jadi lagi-lagi sentimen dari cryptocurrency market masih bearish karena memang makronya bearish ya. Kita nggak bisa ngomong apa lagi. Pada faktanya CPI Amerika ternyata di bawah dari dugaan kita ya, terutama core inflation mereka atau core CPI mereka. Untuk headline masih sesuai lah ya, masih sesuai dengan prediksi kita. Cenderung turun tapi nggak terlalu besar, ketarik oleh core ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum ya. Harapan kita adalah ini nggak jebol nih 1434 karena kemarin beberapa kali cukup bagus menahan ya. Sudah 2 kali sebelumnya menahan di tempat yang sama. Semoga saja ini menjadi ya semacam triple bottom ya dan bisa lanjut lagi ke atas. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan yang pertama buy limit untuk Bitcoin. Nah, belum berubah ya, buy limit pertama masih di 19.200, tetapi ya bisa kita lihat semakin kuat kemungkinannya akan retest ke situ. Karena EMA20 sudah selama 2 hari terakhir ini menjadi resisten bagi Bitcoin ya. Nah, sekarang buy limit pertama ini ada di 19.200 dan bisa juga lu pertimbangkan untuk buka posisi long apabila terjadi konfirmasi atau retest 2 kali ya. Jadi kalau dia drop ke sini sekali, terpantul, lalu kepantul lagi untuk kedua kali, nah ini masuknya ke konfirmasi dan bisa lu pertimbangkan untuk buka posisi long. Nah, posisi long ini target TP-nya ada 2. Untuk yang konservatif bisa di EMA20 di 20.194 ya. Atau bisa juga di 20.800 itu untuk yang lebih agresif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara buy limit pertama dan long. Untuk short tinggal kita balik logikanya ya. Logikanya kalau andaikan ke reject 20, retest 2 kali ya, monggo boleh buka posisi short. Tapi kalau ternyata 20-nya tembus dan ke retestnya di 20.000 ya tinggal buka shortnya di daerah situ juga. Ya logikanya sama, nggak berubah. Oke. Jadi itu untuk buy limit pertama dan long dan short juga ya. Untuk spot ya otomatis 19.200-an. Untuk buy limit kedua kita harus geser ke indeks Bitcoin. Nah, seperti yang kita tahu ini gue nggak akan ulang lagi ya. 15.600 ini adalah statistik yang terjadi 2 kali sebelumnya di 2020 dan 2015 ya. Nah, seandaikan ini tembus juga 15.600 sebagai buy limit kedua, siap-siap kita akan masuk ke satu area yang menyebalkan, yaitu daerah 12.000 sampai 10.000, di mana adalah struktur ya, struktur yang terbentuk di bisa dibilang bear market sebelumnya ya. Dan ini bisa dibilang adalah satu hal yang cukup baru dalam dunia cryptocurrency. Di sebelum-sebelumnya kita bisa lihat bahwa kita bahkan nggak pernah retest lagi all time high di siklus sebelumnya. Nah, di sini kita basically sudah retest ini beberapa kali. Nah, andaikan ini jebol juga, berarti kita akan retest struktur yang lebih rendah lagi. Nah, that's kind of bad. Dan ya tapi jujurnya kalau mau ngomong secara faktanya, ya tidak bikin bingung juga sih. Karena gini, ini pertama kalinya crypto winter tanpa terjadi money printing. Kalau lu lihat di sebelum-sebelumnya, seperti di 2020, ya terutama 2020 ya, kita tahu itu money printingnya luar biasa besar saat kita nyaris masuk resesi.
Nah, sekarang permasalahan the Fed nggak bisa money printing. Karena pada faktanya inflasi sudah terlalu tinggi. Nah, jadi ini tentunya adalah dilema untuk ya kita sekarang. Ya, karena ini pertama kalinya kita mengalami winter tanpa money printing dari the Fed. Oke, dan selanjutnya Atom, dan kita bisa lihat untuk Atom lagi-lagi dia berhasil mempertahankan struktur bullish dia, ya. Bisa dibilang ini adalah cryptocurrency yang paling bagus secara struktur, ya. Di top 10 lah minimal. Bukan top 10 lah, top 20 lah minimal, ya. Kita bisa lihat bahwa dia terus konsisten sejak Juni pertengahan, higher high, higher low, higher high, higher low. Saat Bitcoin drop ekstrim dia tetap tidak membuat lower low. Bahkan saat drop kemarin ini ya, saat CPI, dia benar-benar reject juga 200, tetapi bertahan dan terpantul di MA20 hanya dengan wick saja. Jadi memang luar biasa nih untuk Atom, ya. Nah, untuk sekarang salah satu kesempatan yang kita dapatkan adalah posisi short sebenarnya, ya. Long juga sebenarnya ada, tapi short lebih dekat karena sekarang sudah mendekati ke MA200. Nah, jadi kita lihat apakah dalam beberapa hari ke depan dia akan konfirmasi atau tidak, ya. Jadi kalau dia sudah retest kali, ya, lalu ada koreksi dan retest kedua kali atau konfirmasi, monggo kalian buka posisi short dengan target TP di $14 lebih 43 sen. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Andaikan terjadi retest 1, retest 2 di bawah, ya, tinggal kalian buka posisi long dengan target TP di MA200. Jadi harusnya kalau lu yang sudah ngikutin terus DCWT, harusnya udah kebayang ya. Lu bisa praktekkan ilmu ini ke chart apapun juga ya. Nah, tinggal ya lu jaga resikonya sisanya. SL-nya di mana dan pastikan SOP lu lengkap gitu. Jangan cuma asal buka-buka posisi tapi nggak tahu cara TP-nya di mana, cut loss-nya di mana. Ya, nah jadi itu untuk posisi long dan short di price range ini. Dan untuk spotnya lu bisa sama saja di $14 lebih 43 sen. Lagi-lagi pemikirannya lebih ke long term ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan lagi-lagi secara struktur kita bisa lihat bahwa ini one of the best, if not the best ya, literally untuk cryptocurrency market sekarang. Karena secara konsisten atau masih terus membuat higher high dan higher low ya. Oke, dan selanjutnya kita pindah ke AVAX dan seperti yang kita bisa lihat kemarin, atau lebih tepatnya bukan kemarin ya, jam 7 pagi ini dia close sedikit di atas dari $18 lebih 15 sen. Artinya dia mulai kembali retest. Nah, tapi ini baru retest pertama ya. Jadi untuk retest pertama ini kita masih jangan buka dulu posisi short. Nah, andaikan besok ya dia masih bisa bertahan di atas dari $18 lebih 15 sen. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Tapi jujurnya posisi long kali ini di $18 lebih 15 sen ini cukup beresiko. Kenapa? Karena MA20-nya sudah cukup dekat. Ya, jadi buat lo yang mau buka posisi, monggo. Tapi sekali lagi gue ingatkan, ini posisi long yang cukup beresiko. Ya, karena lagi-lagi simpelnya adalah dia cukup dekat dengan si resistennya. Ya. Nah, jadi itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi short seperti apa? Nah, posisi short kita bisa pertimbangkan ada dua skenario nih. Skenario yang bullish adalah dia naik dulu ke atas, ke reject 20 di sini seperti biasalah. Reject 1, reject 2, buka posisi short. Target TP-nya otomatis jelas di $18 lebih 15 sen. Nah, untuk short yang lebih bearish adalah shortnya seperti ini. Ya, andaikan besok dia gagal mempertahankan $18 lebih 15 sen. Dia jebol ke bawah, ya. Lalu dia retest lagi ke atas ini sebagai satu resisten. Nah, kalau dia retest sekali, dua kali, nah, lu bisa buka posisi short dengan target TP di $16 lebih 64 sen. Ya, jadi lagi-lagi simple, nggak ribet. Tinggal kalian ya bersabar. Nah, lagi momen-momen kayak gitu kadang-kadang orang-orang gatel jarinya ya. Ngelihat, waduh, ini kayaknya bakal mantul nih, kayaknya bakal mantul. Buka posisi long tanpa konfirmasi. Tiba-tiba jebol ke bawah. Waduh, udah jebol ke bawah bingung. Cut loss nggak ya? Cut loss nggak ya? Taunya turun terus. Nah, ujung-ujungnya ya boncos. Maka dari itu, lebih nyamannya kita tunggu konfirmasi. Dan gini loh, konfirmasi ini nggak berarti 100% lu win rate, ya, tetapi probability lu untuk false signal lebih kecil. Oke, jadi itu kurang lebih untuk posisi long dan short dalam price range ini. Untuk posisi spot, lu basically bisa market buy di sini, atau bisa juga lu pertimbangkan di $16 lebih 68 sen. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Secara struktur, jujurnya sedikit aneh jujurnya AVAX nih ya. Kalau kita lihat sendiri, bentuknya sedikit random ya, Jadi ya kalau untuk struktur AVAX masuknya ke not bad aja deh.
Oke, dan sekarang kita masuk ke Solana dan sepertinya setup posisi long kita harusnya sudah kena. Ya, jadi kita bisa lihat ini retest pertama, ini retest kedua atau konfirmasi. Nah, otomatis lu buka posisi long atau pending long lah kesannya, harusnya udah dapat hari ini. Tinggal kita lihat apakah dua support ini cukup kuat atau tidak. Struktur di 32,68 dan juga MA20 yang ada di 32,82. Ya, tinggal kita lihat nih, apakah akan bisa kena target TP atau tidak. Nah, tentunya seperti pembahasan Solana berapa lama lalu ya, target TP-nya adalah di MA50, yaitu di $36 lebih 97 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long. Ya. Dan untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Apabila dia mulai ke atas, retest MA50, ya, sekali, dua kali, masih lanjut turun, monggo buka posisi short dengan target TP di 32,68. Ya, jadi lagi-lagi simple. Kesannya tempat untuk buka posisi long adalah tempat untuk kita TP posisi short dan vice versa, kebalikannya, ya. Jadi untuk Solana seperti itu untuk long dan shortnya. Untuk posisi spot bisa juga di 32,68, ya. Untuk struktur ya lagi-lagi mix ya, cukup mirip seperti AVAX, jadi masuknya lebih ke ya not that bad lah, minimal belum membuat suatu lower low. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini ya. Overall markets ya berantakan karena ya bisa dibilang karena data CPI yang kemarin Amrik ya. Sejak data CPI itu keluar ya, core inflationnya bad ya, basically naik 2 kali lipat daripada forecast, markets berantakan ya. Nah, untuk berita kita pada hari ini sekali lagi gue ingatkan akan ada data CPI di Eropa ya. Secara historically beberapa ya dalam setahun ke belakang lah ya, nggak ekstrim banget berpengaruh. Tapi CPI kemarin karena cukup tinggi di Eropa, akhirnya ngaruh juga ke cryptocurrency market. Jadi ya kita harus keep an eye juga lah di sini ya. Lagi-lagi di sini enaknya nggak terlalu malam, hanya jam 4 sore saja. Jadi buat lu yang suka tidurnya pagi gitu ya, jam 9, jam 8, ya siapa yang tidur jam 8 jam sekarang ya. Tapi ya ada aja lah. Andaikan yang nggak mau begadang, enak nih, cuma nunggu jam 4 saja. Jadi siap-siap untuk hari ini volatilitas kemungkinan akan terjadi pada pukul 4 sore. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.